Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang satu masalah yang serius di Indonesia, tapi belum banyak disadari oleh banyak orang Indonesia. Nah, persoalan itu adalah berkaitan dengan pendidikan di SD. Jadi, waktu saya bersekolah di SD dulu, itu sistem perankingan itu sudah ada ya. Dan sistem perankingan di Indonesia itu dimulai sejak SD. Bahkan ada beberapa TK itu sudah memperkenalkan sistem perankingan. Nah, saya sendiri tidak sepakat dengan sistem perankingan yang sudah diimplementasikan pada tingkat sekolah dasar. Kenapa seperti itu? Kurang lebih ada dua alasan ya, mengapa saya tidak sepakat dengan sistem perankingan yang sudah diimplementasikan sejak pada jenjang pendidikan SD. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan dua alasan saya bahwa saya menolak sistem perankingan di SD, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa saya memiliki inspirasi untuk menolak sistem perankingan dalam pendidikan sekolah dasar. Jadi, saya sejak tahun 2007 sampai 2016, saya bekerja dengan orang Norwegia. Jadi, waktu saya bekerja dengan orang Norwegia, saya banyak sekali berinteraksi dengan orang Norwegia, baik itu berinteraksi dengan mahasiswa Norwegia maupun dosen, doktor, dan profesor dari Norwegia. Nah, dari masyarakat Norwegia ini saya mempelajari bahwa ternyata di Norwegia pendidikan SD itu tidak ada sistem perankingan. Jadi sistem perankingan tidak diperkenalkan dalam jenjang pendidikan SD di Norwegia. Nah, dan ini punya sejarahnya tersendiri bahwa orang Norwegia itu menganut sistem kenegaraan yang bersifat sosial demokrat, sosialisme dan demokrasi. Jadi mereka menggabungkan antara sosialisme dan demokrasi liberal. Artinya bahwa mereka masih menerima kapitalisme liberal, tapi kapitalisme liberal yang dijinakan oleh negara. Jadi negara masih mengizinkan atau memberi ruang untuk kapitalisme, atau kapitalisme yang memperkenalkan persaingan, kompetisi, dan lain sebagainya. Tapi juga negara punya peran besar untuk membatasi kompetisi itu, sehingga kapitalisme, semangat kompetisi yang barbar itu bisa diredam oleh negara. Dan semangat Sosdem ini itu masuk juga dalam sistem pendidikan mereka, bahwa dalam sistem pendidikan mereka, pendidikan SD tidak boleh ada perankingan. Nah, kenapa? Karena anak-anak kecil itu belum mampu untuk bersaing atau belum memahami apa itu persaingan. Otak mereka belum bisa menerima itu, bahwa persaingan itu sebagai sesuatu yang wajar itu belum masuk dalam rasionalitas anak-anak SD yang berumur sekitar 5-12 tahun ya. Nah, dan berdasarkan latar belakang ini, saya punya kurang lebih dua argumentasi besar untuk menolak sistem perankingan yang sudah diperkenalkan atau diimplementasikan di Indonesia. Kurang lebih ada dua. Yang pertama, sama seperti di Norwegia, anak-anak SD belum mampu menerima sistem persaingan. Jadi anak-anak itu belum mampu menyadari bahwa sistem persaingan itu sebagai sesuatu yang baik dan benar. Rasionalitas mereka belum bisa memproses bahwa sistem persaingan itu sebagai sesuatu yang baik, atau sistem persaingan itu sebagai sesuatu yang baik untuk pertumbuhan mereka. Nah, mereka tidak atau belum mampu untuk menerima itu. Karena itu sistem persaingan yang termanifestasi dalam bentuk perankingan itu sebaiknya dihapus. Saya ingat dulu waktu masih SD, saya kadang-kadang juara satu, kadang-kadang tidak. Tapi ada orang yang juga tidak juara satu, yang masih SD kelas
3, 2, 1, 4. Itu kita sebagai anak SD atau beberapa teman saya itu merasa sangat minder ketika mereka tidak mendapatkan ranking misalnya 10 besar. Jadi mereka merasa bahwa mereka sebagai orang yang tidak berharga, atau mereka tidak mampu menerima konsekuensi atau kenyataan bahwa mereka mendapat ranking yang terakhir misalnya. Jadi dengan cara seperti ini, sistem perankingan itu bisa meredam potensi dari anak-anak SD untuk bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena mereka punya kesadaran itu kan belum berkembang cukup baik untuk mengolah semua potensi yang ada dalam diri mereka. Tapi kalau seandainya sistem perankingan itu ada, maka sistem perankingan itu bisa saja memblok potensi rasa percaya diri yang ada dalam diri mereka. Nah, itu yang pertama ya. Alasan kedua, menurut saya, anak-anak yang masih berumur 5 sampai 12 tahun, itu anak-anak yang harusnya lebih banyak waktu bermain. Jadi, waktu bermain ini harus dioptimalkan. Karena itu adalah waktu di mana mereka mulai bersosialisasi, mengenal lingkungan, orang lain, dan waktu bersosialisasi ini harus benar-benar dimanfaatkan agar mereka bisa mengenal diri mereka sendiri tapi juga mengenal orang lain. Dan untuk seperti itu, sistem perankingan itu bisa saja membatasi mereka untuk mengenal diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka lebih fokus untuk belajar, lebih fokus untuk berada di ruangan mereka, perpustakaan, tanpa mengalokasikan waktu yang cukup untuk memahami dunia di sekitar mereka. Waktu anak-anak adalah waktu bermain, menurut saya. Karena itu, anak-anak tidak boleh dijejali dengan sistem perankingan yang membatasi waktu bermain mereka. Nanti di pendidikan yang lebih tinggi, misalnya SMP, SMA, dan seterusnya, sistem perankingan bisa diperkenalkan. Karena saat itu, anak-anak SMP dan SMA itu sudah memahami apa itu kompetisi dan bisa menerima konsekuensi dari kompetisi itu. Jadi berdasarkan penjelasan saya ini, saya harap agar pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia berjuang bersama untuk menghapus sistem perankingan di jenjang pendidikan SD. Jadi dengan mengatakan hal seperti ini bukan berarti bahwa bangsa Indonesia ingin gagah-gagahan meniru konsep pendidikan orang-orang Skandinavia. Tapi sebenarnya menurut saya, apa yang saya jelaskan tadi itu berakar pada semangat bangsa Indonesia, yakni semangat gotong royong. Dan semangat gotong royong ini harus diperkenalkan atau diinternalisasi kepada anak-anak SD di Indonesia agar mereka bisa punya solidaritas sosial yang tinggi ketika mereka sudah bertumbuh dewasa. Dan itu menurut saya sangat baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Nah, jika Anda punya semangat yang sama, pendapat yang sama dengan saya, jangan lupa untuk menyeringkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Tapi, kalau Anda punya hal atau pandangan yang berbeda dengan apa yang saya katakan pada kesempatan ini, Anda juga bisa mengkritik saya di kolom komentar di bawah ini. Mantap!